Shalom Super Kids. Shalom. Wah, kurang semangat sekali lagi ya. Shalom Super Kids. Shalom. Oke, Kak Kozi bisa melihat adik-adik sangat bersemangat ya Kak Yona ya. Oh iya, betul banget, semuanya semangat kan? Oke, sekarang sebelum kita mau mulai ibadah, kita mau apa dulu nih ya Kak Yona? Ngapain dulu ya? Kita mau yel-yel dulu ya. Oke, dalam hitungan ketiga kita mau ambil posisi ya. 1, 2, 3. Sudah siap semuanya? Siap dong. Oke, apa kabarmu Super Kids? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu yuk Kak Yona. Dengan kasih Kristus, Kak Yona berdoa ya. Oke, ayo semuanya ambil sikap yang baik. Kita mau sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami akan bersama-sama memulai ibadah Super Kids. Tuhan Yesus yang memberkati ibadah kami dari pagi hingga selesai nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo adik-adik, kita mau memuji Tuhan dan penuh semangat ya. Ikutin gerakan kakak-kakak yang depan, oke? Yuk, kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Siap semuanya? Yuk! Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus
tangan di atas kepala ya. Ingin kompromi, Tak ingin apa? lakukan hal yang dapat Dukakan hati siapa? dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Semua belum capek kan? Yuk kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Yeay! Oke, sekarang Koko Zem mau ajak adik-adik buat bilang oh. Sekali lagi, oh. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu,
Ayo adik-adik, kita mau persiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita mau kasih sikap yang terbaik. Kita mau angkat tangan kita mau sungguh-sungguh ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Ayo angkat tangan kita sama-sama. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Adik-adik, kita mau menyembah Tuhan ya. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau berikan yang terbaik melalui penyembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memuji-Mu, akan menyembah-Mu lebih lagi. Ayo adik-adik, kita mau angkat tangan kita. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku Tuhan, jadikan
bersama katakan, oh, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada kakak yang bertugas. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semuanya merasa sukacita kan? Oke adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman, kakak ajak adik-adik semua untuk berdoa dulu ya. Semuanya tutup matanya, lipat tangannya, yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkati kami, yang menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur, agar setiap firman yang diberikan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang sama-sama percaya katakan amin. Oke adik-adik, hari ini kakak akan membawakan firman dengan tema berbahagialah orang yang murah hatinya. Oke, sebelum itu kakak mau cerita nih tentang satu teladan yang ada di Alkitab, yaitu tentang orang Samaria yang murah hatinya. Kisah ini ada di Lukas 10 ayat 25 sampai 35. Kakak ceritakan dulu ya. Jadi pada waktu itu ada orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke menuju Yeriko. Di tengah jalan tiba-tiba datanglah perampok yang akan merampok orang Yahudi ini. Orang Yahudi ini dipukulin sama penjahatnya sampai keadaannya setengah mati. Dia hampir mati adik-adik. Wah, kasihan ya. Lalu beberapa saat kemudian lewatlah seorang imam. Adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan imam itu? Ia hanya melewatinya, tidak menolong orang Yahudi itu. Padahal orang Yahudi itu terluka parah. Lalu gak lama kemudian datang juga orang Lewi yang melewati jalan yang ada orang yang terluka ini. Tahu gak adik-adik apa yang dilakukan orang Lewi ini? Sama seperti imam tadi. Ia melewati orang Yahudi yang terluka ini. Hanya melewatinya saja tanpa menolong. Lalu ada seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Dan ketika orang Samaria ini melihat orang Yahudi itu tergeletak dan terluka, orang Samaria ini tergerak hatinya oleh belas kasih. Ia merasa kasihan kepada orang Yahudi ini. Lalu ia menghampiri orang Yahudi ini dan mulai membalut lukanya, memberikan air. Lalu ia menaikkan orang Yahudi ini ke keledai yang ia bawa. Lalu orang Samaria ini membawa orang Yahudi menuju ke hotel atau menuju ke penginapan untuk diobati lukanya. Lalu pada pagi harinya orang Samaria membayar kepada petugas penginapan agar orang Yahudi ini tetap dirawat hingga ia sembuh. Menurut adik-adik nih, siapa yang murah hati? Yang pertama, seorang imam. Yang kedua, orang Lewi. Atau yang ketiga, orang Samaria. Tentu saja yang ketiga ya adik-adik, orang Samaria. Nah,
Orang Samaria ini memberikan contoh bahwa kita harus bermurah hati kepada orang lain. Kakak punya 3 ciri-ciri orang yang murah hati. Adik-adik, perhatiin ya, boleh dicatat juga. Ciri-ciri yang pertama, orang yang murah hati memiliki kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Jadi, orang yang murah hati, ia bisa melihat penderitaan orang lain dari sisi orang yang mengalaminya. Kemampuan ini dimiliki orang yang murah hati karena ia dapat merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang sedang menderita. Lalu, ciri-ciri yang kedua. Orang yang murah hatinya memiliki rasa simpati pada orang yang menderita. Adik-adik tahu nggak arti dari kata simpati? Jadi arti dari kata simpati adalah merasakan rasa yang sama dengan orang yang menderita. Jadi semisal nih temennya adik-adik ada yang jatuh, terus adik-adik ketawain apa menolong? Ayo, yang pertama adik-adik harus lakuin adalah menolong ya. Karena coba deh adik-adik rasain, kalau adik-adik jatuh sakit nggak? Sakit kan? Nah, jadi adik-adik harus menolong teman kalian yang jatuh ya. Atau teman kalian juga yang sedang kesusahan. Oke adik-adik? Lalu, ciri-ciri yang ketiga. Ciri-ciri ketiga orang yang murah hati adalah mau menolong. Kenapa sih harus mau menolong? Yuk kita buka sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 18. Adik-adik bisa lihat juga di layar ya. Kakak tampilin nih ayatnya. Kita baca sama-sama, oke? 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tuh, di Alkitab aja kita kalau mau mengasihi harus dengan perbuatan dalam kebenaran ya. Jadi rasa kasihan yang tidak diikuti dengan tindakan menolong itu sama sekali gak berguna adik-adik. Oke? Jadi adik-adik udah tahu kan apa itu ciri-ciri orang yang murah hati? Yuk kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama, kemampuan untuk melihat penderitaan orang lain. Lalu yang kedua, memiliki rasa simpati pada orang yang menderita. Lalu ciri-ciri yang ketiga yang terakhir, mau menolong. Oke, karena kita udah tahu nih ciri-ciri dari orang yang murah hati. Lalu kalau kita udah murah hati nih, apa sih upahnya bagi kita? Jadi orang yang murah hati itu ada 2 upah nih. Yang pertama, beroleh kemurahan. Jadi orang-orang yang murah hatinya pasti akan beroleh kemurahan dari Tuhan. Pasti akan beroleh banyak berkat dari Tuhan. Lalu upah yang kedua, orang yang murah hati pastilah berbahagia. Karena apa coba adik-adik? Karena orang yang memberi pasti akan lebih senang daripada orang yang menerima. Karena merasa dirinya sudah mau memberikan yang terbaik. Sama saja kita melayani Tuhan Yesus. Oke adik-adik, firmannya cukup sampai sini dulu ya. Tapi sebelum selesai, kakak mau kasih ayat hafalan atau ayat emas nih buat adik-adik. Ayat emasnya ada di Lukas 6 ayat 36. Kakak tampilin nih. Yuk kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Oke adik-adik, terima kasih ya buat perhatiannya hari ini. Terima kasih juga karena adik-adik udah mau nyimpetin waktunya buat dengerin firman Tuhan, buat
beribadah sama Tuhan. Oke, karena kita udah selesai nih firmannya, sekarang waktunya kita buat berdoa ya sebelum kita mau selesai ibadah. Semuanya kakak minta lagi buat lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, sekarang kami sudah selesai untuk beribadah kepadamu. Kami juga sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami minta tolong ya, supaya kami dapat bermurah hati dan mau menolong sesama kami ya Tuhan. Berikan kami roh yang murah hati agar kami dapat melakukan setiap firman yang telah diberikan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan ya. See you.